Agak delay kan ini. Cek. Tak mau ku hidup di
Shalom Kawati. Si Kawati gak bisa ngomong di mute. Shalom Kawati. Shalom Karen, apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Opung sehat? Sehat. Mana kakak? Oh, Samuel, salam. Shalom. Salam. Kak Misal mana? Kak Misal mana? Lagi pergi? Iya. Lagi di mana? Lagi kerja kelompok. Oh, kerja kelompok. Nggak apa-apa. Ya, tunggu ya teman yang lain pada ini ya. Tuh ada Iya, yang boleh. lain. Ya. Ya. Oke. Ya, Kawati sapa yang lain ya. Elmar. Ada Elmar. Elmar udah ada. Iya, Kak. Aduh, mana kue ulang tahun? Udah habis. Maaf Kawati nggak bisa pergi ya. Iya. Iya. Iya, Kak. Nah, Kawati nggak bisa pergi ke ulang tahun. Minggu lalu Elmar ulang tahun loh, Samuel. Elmar ulang tahun. Terus Elmar ditiup lilin, kuenya gede banget. Kawati tunggu dapat kue dari Elmar. Tapi yang penting Elmar jangan lupa ya, umur berapa ya? Umur berapa tahun Elmar? 11. 11. 11 sudah makin gede ya. Gambarnya diliatin di itunya. Gambarnya diliatin ya, Elmar. Nah, udah kelihatan tuh. Dudukin gitu, Elmarnya mundur dikit biar nggak kepala. Sip. Coba Kawati lihat yang lain. Yang lain. Udah. Edis, mana Edis? Kemana Gladys? Gladys sudah ada, Gladys? Oh, ada Alicia. Alicia, apa kabar? Oh, Edis. Dis? Baru bangun tidur, Dis? Enggak, Kak. Baru habis Baru habis apa? mandi, Hari Kak. Sabtu minggu depan, Ya. ikut lihat ya acaranya. Itu yang kalian kirim foto kemarin akan diliatin, disiarin ya. Diliatin gambar-gambarnya ya. Ya. Ya, Kak. Ya. Kawati. Ya. Jadi Edis juga kemana Dodo belum nyampe ya? Dodo belum ada ya? Coba Kawati lihat, ada Gladys. Oh, Yosua sudah ada, Yosua. Yosua ada? Ada, Kak. Yosua, nah mundur dikit kamu. Kalau udah ngomong mundur, biar nggak terlalu dah. Tadi kamu main bola di sebelah ya? Enggak main bola. Udah berapa hari nggak main bola, Dak. Kenapa? Sakit? Enggak apa-apa. Tumben? Hah? Enggak apa-apa. Mama sehat? Mama Sehat. Sehat. Puji Tuhan. Papa juga semua sehat. Iya. Nah, syukur puji Tuhan hari ini. Yang lain pada kemana ya? Coba Kawati intip lagi. Kawati telepon satu ya. Coba dilihat satu-satu dulu. Coba. Kalian oh, Kak Ibadah Zoom. Oh, itu siapa?
Nisa udah masuk. Kak, Ya, sebentar. Kirim dulu sama Nisa. ya, Kenapa sayang? Kenapa? Pegang apa itu? pensil. Oh, pensil. Jangan lupa Alkitabnya siapin. Ya, Kak. Oke. Coba Kawati ngecek lagi siapa yang sudah masuk. Kak Clara, ada Kak Clara? Kak Lala? Kok Kak Lala nggak kedengaran? Kak Lala lagi tidur ya? Kak Lala tidur ya? Enggak, Kawati. Ada suaranya, ada orangnya. Sapa dong anak-anak Kak Lala tuh. Tanya, apa lagi bangun tidur ya? Hai Kak Lala. Hai, Tuh, Kak Lala. sapa Kak Lala. Hai. Selamat hari Nah. Minggu. Nah, siapa lagi? Kak Lala lihat yang lain tuh, Elmar, yang lain. Kak Esther mana Tante Kak Esther ya, Kawati telepon Kak Esther dulu ya. Ya, Kak Esther, biasanya suka kelihatan kakaknya. Coba yang lain, cari-cari yang lain, Hai panggil yang Alicia. mana. Ya, Hai. hai. kali ngobrol tanya. Tanya, ngobrol. Hai, Alicia. Hei, orang Hai Jakarta. Kak Ati. Hai, kamu makin gede makin cantik, guys. Kawati kaget, guys. Kawati kaget nih lihat Alicia di gambar itu di badan GDX. Ih, wow, Hai Kak bener-bener. Fitri. Hah? Aku baru Alicia, Kak Lala. foto. Hah? Halo juga Kak Fitri. Aku kaget Kalian nggak bisa lihat lihat ya? Alicia udah gede gitu, Shalom Apa sih di Alicia. sana? Ini sambil ngerekam live. Hah? Alicia makan apa sih cepet badannya jadi gede gitu? Kawati, Dikerem di rumah Kawati. ini sambil live streaming gitu. Masih. Nanti sebentar. Nanti pas ibadahnya. Tunggu sebentar ya. Masih ada yang harus disetting Nah, dulu. sudah. Shalom semua. Shalom. Shalom Samuel. Shalom Nisa. Shalom Joshua. Shalom Gladys. Shalom Elmar. Shalom Gisel. Shalom Kak Clara. Shalom Kak Wati. Shalom Alicia. Shalom Kak Fitri. Iya. Coba. Lain Sebentar yang lain ya. kemana? Joshua, ada Joshua loh. Joshua mana Joshua? Udah apa Kak? Oh itu, salam Kak Samuel. Halo. Ya, shalom. Gimana nih kabarnya? Udah sebulan kita nggak ketemu. Wah, Malaysia mah udah setengah tahun ya Kak? Hampir setahun. Udah setahun lebih kayaknya Malaysia setengah nggak ketemu ya. tahun. Hampir setahun ya Kak. Habis tahun ya? Udah lebih 2 tahun. Gedein suaranya. Kawati kaget lihat badannya gede dikurung. Sebentar ya. Covid bikin badannya gede, PJJ Kak. Makan tidur main, ih kok jadi gede. Ada. Ya. Sok, ngobrol. Ini sambil live sambil ngobrol dah.
Stop. Kak Samuel. Sebentar Kak, ada yang mau masih diperbaiki. Kak Samuel. Boleh? Samuel sama Michelle bisa ganti namanya nggak? Biar kakak tahu di situ ada siapa aja. Hai Nisa. Kita mulai ibadah 3.15 ya adik-adik. Sebentar lagi. Ya. Kenapa? Itu suara mereka kurang kedengeran. Coba sekali lagi kakak siapa? Shalom Alicia. Shalom. Wih. Shalom Joshua. Shalom. Shalom. Shalom Nisa. Shalom Kak. Oke, mantap. Shalom Gladys. Shalom Kak. Gladys mana mukanya? Malu-malu Gladys nih. Shalom Michelle. Itu Michelle ya? Oh, itu Giselle. Shalom Giselle. Shalom Kak. Shalom. Shalom Elmar. Shalom Kak. Elmar mana mukanya? Shalom Samuel. Samuel yang mana itu yang bawah ya? Yang gak nyalain kamera Samuel siapa ya? Samuel Marvin kah? Samuel Tambu Bolon kah? Samuel? Ya. Yang bawah siapa itu? Samuel siapa? Yang gak nyalain kamera? Bukan. Bukan kamu? Aku udah nyalain Kak. Udah nyala, kakak bisa lihat. Saya lihat Ganteng, tangan weh. kiri ini buru-buru lagi ibadah Zoom sama anak-anak. Oh, Samuel Tampu Bolon. Halo, Ini, Shalom Pak. Samuel. Ini Pak. lagi online. Iya, Kak Wati lagi online. Iya Pak. Oke, kita mau mulai Iya. ibadah kita ya adik-adik. Coba sekarang lambaikan tangan dulu tinggi-tinggi biar kakak bisa lihat kalau kalian dengerin kakak. Lambain tangannya tinggi-tinggi coba. Oke, berarti semua Iya. bisa dengar. Nah adik-adik sebelum kita Iya. memulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, Ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam ibadah Zoom hari ini, Tuhan. Sehingga kami dapat bersyukur, bersukacita bersama, memuji dan menyembah dan meninggikan Engkau. Tuhan, siapkan hati kami, siapkan diri kami, agar setiap apa yang kami lakukan memuliakan nama Tuhan. Berkati jaringan dan juga berkati internet kami, agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Tuhan berkati semua yang melayani, baik pemusik, multimedia, Pak Joko yang akan bawa firman dan hamba-Mu, biarkan kami semua dalam pengurapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mulai, kakak undang semua untuk membuka Alkitabnya. Nah, buka Alkitab kita akan Mazmur bagi Tuhan. Dari Mazmur pasal yang ke-117. iya. Iya. Yuk, Paham, buka tapi aku Mazmur punten kan ini. 117. Halo Paham. Mazmur 117 Paham. ayat Paham, 1 punten. sampai Halo, 2. Paham. Ini kan ada nikahan hari Sabtu. Ada nikahan hari Sabtu. Hari Sabtu ini kan ada Pujilah pernikahan. Tuhan, hai segala bangsa.
Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Ada yang sudah menemukannya? Dah. Oke, kita baca bareng-bareng ya, cuma 2 ayat. Kakak baca di sini, adik-adik baca di tempat adik-adik masing-masing. Apa keluar aja dari luar sini aja. Oke. Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, firman Tuhan tadi bilang bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mulia, dan segala bangsa harus memuji Dia. Karena itu, kita mulai hari ini dengan pujian penyembahan, dengan menaikkan lagu dari dari firman Tuhan yang kita baca hari ini. Kita akan menaikkan pujian dari Mazmur 117, Pujilah Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya heran atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya heran atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, haleluya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya heran atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya heran atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan kesetiaan Tuhan, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, dan kesetiaan Tuhan, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Adik-adik, tadi lagu tadi mengatakan bahwa Tuhan punya kasih dan kesetiaan yang luar biasa buat kita. Maka segala bangsa harus menyembah dan memuji Dia. Adik-adik, kita mau berdiri, bisa berdiri enggak? Ada yang bisa berdiri? Kita mau naikkan pujian Tuhan yang benar, sebab Tuhan kita Allah yang benar. Amin. Amin.
Kalau ada yang bisa pakai gerakan ya. Kau gunung batuku dan kau kekuatanku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya kasih-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita ulang dari awal lagi. Kau kota bentengku, kau gunung batu, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak aku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan loncat semua. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya kasih-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya kasih-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Wah, kakak udah lama nggak WL sampai ngos-ngosan satu lagu. Udah lama kakak nggak loncat-loncat sambil nyanyi ya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik perhatiin di YouTube beberapa kali kakak membawakan firman, ada lagu pilihanku. Ada yang ingat nggak lagu pilihanku? Yang kata-kata refnya gini. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ingat nggak? Enggak ya? Kita belajar ya lagu ini ya. Lagu ini buat kakak sangat-sangat bagus. Liriknya sederhana, adik-adik pasti mengerti. Tentang Tuhan Yesus yang datang ke dunia, menyelamatkan adik-adik dari dosa, dan membuat adik-adik hidup bagi Dia. Mari kita naikkan pujian pilihanku. Tepuk tangannya adik-adik. Oh, Kau Tuhan yang mulia.
Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang jahat di dekat hati-Mu. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kita ulang lagu sekali, kita ulang lagu ini sekali lagi adik-adik, maaf. Kau Tuhan yang mulia, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Adik-adik, lagu tadi bilang gini, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati Tuhan Yesus. Tak mau ku hidup di luar tutur kata Alkitab yang telah bebaskan kita. Yesus adalah kebenaran kita dan kita memilih Tuhan Yesus. Mau nggak adik-adik melakukan hal itu buat Tuhan Yesus? Kalau mau tunjukin jempolnya dong di kamera. Mantap. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Joko hari ini. Kita mau naikkan pujian tadi lagi, tapi refnya saja. Dengan sikap penyembahan, dengan hati yang menyembah Tuhan dan memberikan hidup kita untuk Tuhan. Biarkan lagu ini menjadi komitmen kita kepada Tuhan, menjadi janji kita kepada Tuhan untuk mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita naikkan sekali lagi pujian ini, kita katakan tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Haleluya Yesus, haleluya. Tak mau ku hidup
bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Sekali katakan, tak mau. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Anak-anak, mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat hanya bagi Engkau Allah yang hidup. Bersyukur untuk kesempatan siang ini lagi kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati juga setiap anak yang ikut bergabung dalam Zoom meeting ini, juga setiap kakak-kakak pembina. Biarlah mereka boleh menikmati lawatan kasih daripada Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu sekali lagi Tuhan, bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga apa yang boleh hamba-Mu sampaikan itu semua dan semata-mata hanya dari Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom anak-anak. Shalom, Pak. Ya. Shalom. Ada siapa nih? Ada Karen, ada Samuel Tambunan, ada siapa lagi? Ada Samuel Tabu Bolon, ada Nisa ya. Terus ada siapa? Ada Bu Nur ya. Terus ada siapa lagi? Ada yang dari Jakarta nih, woi hebat. Ada yang dari Jakarta. Halo, Alicia.
gimana kabarnya dari Jakarta? Baik. Wah, luar biasa. Terus ada siapa lagi? Ada Kak Clara juga. Terus ada siapa? Pak Joko apa? Terlalu jauh nggak terlalu kelihatan nih. Ada Naomi. Oh, ada Naomi Banjarnahor ya, ada Naomi Banjarnahor betul. Terus siapa lagi? Oh, benar ada Glenn sama Naomi Banjarnahor ya. Salam, Pak Joko udah lama nggak ketemu kalian ya. Iya Pak. Ya, Pak. Baru. Terus siapa lagi? Joshua. Oh, Yosua. Halo Yosua. Ya, siapa lagi? Oh, ini Glenn sama Naomi ya. Ya, gimana kabarnya kalian semua? Baik-baik saja kan? Baik, Kak. Baik Pak Joko. Baik, Kak Deko. Ya, pokoknya terus jaga kesehatan ya. Jangan sembarangan. Tetap apa? 3M. Pakai masker, mencuci tangan, terus apa lagi? Jaga jarak ya. Supaya kita semua bisa sehat. Ya, hari ini kita mau belajar tentang 1 Samuel 8. Ya, coba yang bawa Alkitab tolong disiapin. Kita mau belajar 1 Samuel 8. Aduh. Siap. Sudah Alkitabnya udah disiapin? Mama tak sikap. Belum. Kita belajar dari 1 Samuel 8 ya. Melanjutkan apa yang Ibu Aida kemarin minggu kemarin diceritakan. Kalau Ibu Aida kemarin bicara tentang apa? Ya, siapa yang ingat? Ayo. Minggu lalu Bu Aida cerita tentang apa? Pikiran Kak. Minggu lalu Ibu Aida bicara tentang tabut Tuhan ya. Tabut Tuhan yang dibawa di dalam peperangan bangsa Israel dengan Filistin. Dan akhirnya tabut Tuhan itu apa? Direbut oleh bangsa Filistin kan? Iya. Ya, direbut sama bangsa Filistin. Pada saat direbut dan disimpan di kuil berhalanya mereka, ada berapa kejadian ya? Coba yang ingat siapa? Ada berapa ya? Ada 3. Ada 3, di mana saja itu? Ayo. Balik. Ada ingat gak? Ada yang pertama, dewanya bangsa Filistin jatuh, ya, dan seperti menyembah ke tabut Tuhan kan? Iya. Ya enggak? Iya. Ya. Terus yang kedua? Itu aja. Yang Yo, yang kedua apa? Tikus. Tikusnya kenapa? Makan. Tikusnya kenapa? Itu Adino. Tikusnya kenapa? Ayo, tikusnya kenapa? Minggu lalu. Hah? Ada yang ingat gak? Tikusnya merusak apa? Mana ini? Ayo, yang ingat ayo. Kan tikus itu sampai sekarang pun menjadi hama bagi apa? Para siapa? Tikus itu menjadi hama bagi para petani. Ya. Di waktu itu pun ada
tikus juga yang merusak apa? Hasil pertanian atau hasil itu di bangsa Filistin kan? Ya. Terus apa lagi? Ada 3 kejadian kan? Waktu minggu lalu Ibu Aida ceritakan ya. Dan setelah ketiga kejadian itu, akhirnya bangsa Filistin datang kepada siapa? Kepada dukun, kepada ahli nujumnya, dan disampaikan oleh ahli nujumnya bahwa mereka harus menyiapkan untuk mengembalikan tabut Tuhan itu. Gambar tikus. Betul nggak? Ya, mereka menyiapkan kereta dan harus ditarik oleh sapi, tapi tidak boleh dengan anak sapinya kan? Terus harus bawa persembahannya berapa yang terbuat dari emas. Tikus, apalagi? Ayo. Yang jumlahnya sejumlah raja-raja di Filistin itu. Raja Filistin itu minggu lalu sama Bu Aida diceritakan ada rajanya ada berapa? 5, bukan 3. 5 kan? Ya, diceritakan oleh Bu Aida ada 5 dan sebagai persembahan, sebagai penebus salah, penebus dosa, bangsa Filistin harus mengganti dengan bokor emas kan? Betul nggak? Ya, nah selesai tabut Tuhan kembali dan masuk ke cerita yang Pak Joko mau ceritakan hari ini. Kita berbicara dari 1 Samuel 8 yang berjudul di perikopnya orang Israel menghendaki seorang raja. Judul perikopnya orang Israel menghendaki seorang raja. Pak Joko tanya dulu, sebenarnya bangsa Israel sudah punya raja belum? Bangsa Israel sudah punya raja belum? Samuel. Mana Samuel ini? Samuel Tambu Bolon? Ya. Kalau sebenarnya bangsa Israel sudah punya raja belum? Yo, Pak Joko tanya. Samuel Tambu Bolon. Kalau sebenarnya bangsa Israel sudah punya raja belum? Udah belum? Ayo jawab. Oh, tuh ada Kawati tuh. Ayo. Gak apa-apa, kalau salah pun gak apa-apa. Udah belum? Udah. Samuel atau mungkin yang lain? Yang bisa siapa, Nisa? Udah. Udah. Siapa raja bangsa Israel? Ya, sebenarnya bangsa Israel punya raja di atas segala raja, yaitu Allah sendiri. Tapi tidak berwujud seperti manusia, seperti raja bangsa-bangsa lain pada saat itu. Jadi sebenarnya bangsa Israel sudah punya raja. Tapi di sini mereka meminta secara khusus raja yang berwujud manusia seperti bangsa-bangsa lain yang punya raja. Kenapa mereka di sini minta raja? Ya, yuk kita baca dari 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 2.
Ini awal mereka meminta raja. Saya minta siapa? Samuel Tambunan yang baca. Ayo Samuel Tambunan. Samuel berangkatnya anak-anak menjadi hakim Israel. Suaranya putus-putus, Mel. Bisa diulang nggak? Siapa? Semua menjadi lah laki-laki di hakim Israel. Ya, ayat 2-nya sama Nisa, coba. Ayat 2 sama Nisa. Bisa baca. Bisa baca? Lupa gitu. Belum siap? Aku bilangnya. Dua. Keren, kenapa? Kalau nggak Yosua dulu, Yosua. Yosua yang baca 1 Samuel 8 ayat 2. Nanti Nisa yang ayat 3 ya. Ya. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Ya, ayat 3 Nisa. Nisa bisa? Nisa bisa baca ayat 3? Malah dimatiin. Oh, yang lain aja. Yang lain ada siapa lagi? Aku lagi, Pak. Gantian. Yang dari Jakarta mana? Alicia mana? Gantian. Alicia ada nggak? Alicia nggak ada? Ini aja. Yang sebelah Nisa itu siapa, Mel? Rafael. Oh, Rafael. Kata si Rafael. Ya, Rafael dulu, Rafael Tambu Bolon. Ayo, Rafael. Rafael bisa? Samuel, kalau nggak Samuel aja. Ayo Samuel Tambu Bolon. Samuel Tambu Bolon yang ayat 3. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Ya,
Ini yang menjadi dasar dari ayat 1 Samuel 8 tadi, 1 sampai 3 ini yang menjadi dasar kenapa bangsa Israel ngotot menghendaki mereka pengen punya raja sendiri. Karena Samuel itu, Nabi Samuel adalah nabi terakhir yang hidup takut Tuhan. Tapi ternyata dua anaknya yang diangkat menjadi hakim tidak hidup sesuai dengan ayahnya Samuel. Yang tadi bilang namanya siapa? Yoel dan Abia. Ini sama dengan cerita minggu lalu oleh Bu Aida. Anaknya Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas pun sama. Mereka tidak menjadi contoh, mereka tidak menjadi teladan yang baik sebagai imam-imam yang dipercayakan Tuhan. Di sini pun sama, ya. Melalui peristiwa kehidupan yang dilakukan oleh anak-anak Nabi Samuel ini, mereka menghendaki seorang raja yang memerintah dan memimpin secara khusus bangsa Israel. Kalau lihat cerita ini, ya, sebenarnya Tuhan tahu bahwa bangsa Israel akan menuntut seorang raja. Kita bisa lihat ceritanya dari Tuhan sudah tahu bahwa bangsa Israel akan menuntut seorang raja, ya. Ini di cerita selanjutnya. Siapa yang bisa bantuin Pak Joko baca? Ayo, siapa yang bisa bantuin Pak Joko baca? Karen bisa baca nggak? Karen? Sedikit. Oh, sedikit-sedikit dibantuin sama kakaknya ya. Ya. 1 Samuel 8 ayat 7, coba. Tuhan dengarkan perkataan bangsa itu dalam segala yang dikatakan padamu, bukan yang telah supaya mereka. Wah. Ya, Tuhan tahu bahwa bangsa Israel menghendaki raja supaya apa tadi katakan? Supaya mereka tidak dipimpin, tidak ini oleh Tuhan langsung secara langsung. Dikatakan supaya jangan aku menjadi raja mereka. Jadi Tuhan tahu bahwa bangsa Israel memang menghendaki seperti itu. Ya, coba kita lihat lagi ya ayat-ayat sebelumnya. Kita lihat dari Ulangan 17 ayat 14 dan 15. Coba kita lihat ya. Ulangan 17 ayat 14 dan 15. Coba. Ulangan 17 ayat 14 dan 15. Pak Joko minta tolong Alicia untuk baca 14-nya. Ayat berapa? Ayat Ulangan 17 ayat 14. Ayo minta tolong Alicia ya. Nanti setelah Alicia 15-nya Pak Joko minta Gladys. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana. Kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Ya, Gladys. 15-nya.
Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu dari tengah-tengah saudara-saudaramu. Haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu, seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh keuangkat atasmu. Ya, di sini di kitab Ulangan ini Tuhan sebenarnya tahu bahwa bangsa Israel pasti minta raja. Ya, makanya waktu tadi bangsa Israel datang, tua-tua bangsa Israel datang kepada Samuel, kepada Nabi Samuel, Tuhan nggak marah karena Tuhan tahu dari awal pun bangsa Israel pasti mengendaki seorang raja seperti bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel. Dan Tuhan sebenarnya jauh dari sebelum ini pun Tuhan sudah mempersiapkan bahwa nanti pada waktunya akan ada raja yang memerintah bangsa Israel. Coba kita lihat lagi ya. Kembali mundur jauh lagi. Kita lihat dari Kejadian 49. Yuk. Kejadian 49 ayat 9 dan 10. Kejadian 49. Kejadian 49 ayat 9 dan 10. Siapa yang bisa bantu Pak Joko baca? 9 ayat 9. Ada Naomi Banjarnahor bisa baca nggak? Ayat 9. Kejadian berapa, Pak? Naomi Banjarnahor. Tanya kejadian berapa, Pak? Aku, Pak. Kejadian 49 ayat 9. Bisa aku. Bisa baca nggak Naomi? 9 ayat berapa, Pak? Ayat 9. Aku. Ayat 9. Simon kan Gede suaranya. Ayat 9. Ini posisi ini. itu tulisan iya bacalah. Iya. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Ya, hebat. Naomi sudah baca dengan lancar, luar biasa ya. Sekarang yang 10, siapa yang bisa bantu? Aku, Pak. Aku juga Siapa? bisa. Aku, Pak. Aku, Pak. Bentar, yang belum siapa yang belum? Aku, Pak. Aku, Pak. Elmar. Ada Elmar? Iya. Ayat 10. Ya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ya, di sini di Kejadian 49 Tuhan sudah menyiapkan juga bahwa bangsa Israel akan punya raja kan? Di ayat 10 tadi katakan apa? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Jadi dari awal bangsa Israel ada, Tuhan sudah merencanakan, sudah menyiapkan bahwa bangsa Israel punya raja. Bahkan dikatakan raja ini tidak akan pernah lepas dari keturunan Yehuda. Ya, sampai dikatakan apa? Sampai yang berhak akan datang. Ya, nanti yang berhak akan datang menjadi raja bangsa Israel siapa? Ayo siapa? Raja bangsa Israel siapa? Tuhan Yesus. Nanti setelah ini Tuhan Yesus yang akan menjadi raja dan akan apa?
dan bangsa-bangsa akan takluk kepadanya. Ya. Nah, kalau kita kembali lagi kepada 1 Samuel 8 ayat selanjutnya tadi, dikatakan apa? Sebenarnya enak nggak sebenarnya bangsa Israel punya raja? Ayo, menurut anak-anak bangsa Israel punya raja enak nggak? Enak. 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 Enaknya di mana, yo? Oh, keren. Gini ya, kalau kalian nanti baca semuanya, di situ dikatakan oleh Nabi Samuel bahwa kalau bangsa Israel punya raja, anak-anak laki-lakinya harus menjadi perlengkapan di dalam satu kerajaan. Perlengkapan satu kerajaan itu mereka harus punya tentara. Mereka harus punya apa lagi? Harus punya yang mengurus perlengkapan-perlengkapan yang ada di kerajaan. Itu anak laki-laki. Jadi prajurit. Ya. Terus kalau anak perempuan, mereka harus menyediakan rempah, mereka harus menyediakan masak. Juga apalagi semua bangsa Israel adalah menjadi budaknya raja. Apa yang mereka tanam, apa yang mereka hasilkan, apa yang mereka punya, 1/10 harus diberikan kepada raja. Ya, sebenarnya kalau melihat dari sini, enak nggak sebenarnya punya raja? Enggak. Nggak enak kan? Ya, mereka harus menyediakan juga. Kalau melihat mereka bekerja untuk raja tidak dikasih gaji seperti zaman sekarang kayak kepolisian, kayak tentara di Indonesia atau di luar negeri juga. Atau yang namanya tentara, yang namanya polisi, mereka sekarang digaji. Mereka cukup besar gajinya, bisa menghidupi keluarga. Kalau zaman dulu mereka tidak digaji sebesar yang seperti sekarang. Pak Joko dulu pernah dengar cerita, ya, kan di Indonesia kalian tahu kan masih ada berapa kerajaan yang masih ada? Tahu nggak? Masih Ayo. tahu. Di mana coba yang bilang tahu? Tahu. Di mana? Di Jogja. Ya, betul. Solo, di Jogja. Betul, di Jogja masih ada kerajaan yang sampai sekarang. Nah, Pak Joko pernah dengar cerita yang menjadi pegawainya di kerajaan disebut kalau di Jogja itu Raja Jogja atau Kesultanan Jogja itu mereka digaji juga sebulan itu nggak sampai 100.000 sampai sekarang. Mereka juga harus bercocok tanam dan harus memberikan hasilnya kepada kerajaan. Kadang-kadang yang Pak Joko yang kemarin pernah dengar ceritanya, itu mereka dari rumahnya jauh sekali, ya, mereka naik sepeda dari subuh, ya, dari pagi-pagi benar mereka harus datang ke kerajaan, ke keraton Jogja itu, mereka harus bersih-bersih, mereka harus menyediakan makan buat kuda, buat segala peliharaan di istana. Tapi mereka digajinya nggak besar. Ya. Sebenarnya makanya tadi Pak Joko bilang nggak enak sebenarnya punya raja. Padahal mereka sudah punya raja sendiri kan, yaitu Allah sendiri yang menjadi raja atas bangsa Israel. Tapi memang Tuhan sudah tahu bahwa bangsa Israel pasti akan minta raja. Ya. Dan luar biasanya Tuhan, ya. Walaupun sebenarnya mereka menolak Tuhan, tapi Tuhan tetap baik nggak buat bangsa Israel? Baik. Tuhan tetap baik kan? Tuhan nggak marah sampai ya udah saya tinggalin, masih enggak. Tuhan tetap baik. Bahkan Tuhan tadi katakan apa? Boleh mereka punya raja, boleh mereka memilih raja, tapi raja itu harus dari bangsa Israel. Nggak boleh dari bangsa lain kan? Mereka dikasih kesempatan untuk mereka punya raja. Ya. Dan kalau dilihat, ya, dari ayat 1 sampai 8 ini kita baca nih. Kita baca dari
Kita baca dari 1 Samuel 8 ayat 18. 1 Samuel 8 ayat 18. Ayo, siapa yang bantu Pak Joko baca? Bisa, Pak. Boleh, bisa ayo. Bisa. Ayat 18 kan? Ya. Pada waktu itu kamu tidak berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Ya, ini yang Tuhan yang Nabi Samuel sampaikan kepada bangsa Israel. Tadi seperti apa? Semua hasil dari perkebunannya raja harus kasih yang terbaik. Binatang peliharaannya 10%-nya harus kasih. Anak-anaknya bahkan secara bangsa Israel pun menjadi budak atas raja. Nanti di sini dikatakan nanti kalau kalian mengeluh, kalau kalian berteriak, Tuhan tidak akan menjawab pada waktu itu. Dan anak-anak nanti kita kan masih belajar lagi dengan cerita-cerita selanjutnya. Kalau dilihat dari raja-raja Israel, kira-kira kalian tahu nggak berapa jumlah raja Israel? Tidak tahu. Raja Israel ada 41 raja. Berapa? 41. Ya, 41. Dari 41 raja Israel itu hanya 11 yang taat kepada Tuhan. Berapa yang taat kepada Tuhan? 11. Hanya 11 yang taat kepada Tuhan. Artinya dari 30 raja yang ada di bangsa Israel semuanya menyesatkan mereka dan mereka hidup jauh daripada Tuhan. Kan nanti kalau kita belajar lagi ke selanjutnya, nanti bangsa Israel dibuang kemana? Ke Babel. Karena mereka hidup tidak takut Tuhan. Nanti mereka ada siapa? Banyak raja-raja yang membuat bangsa Israel semakin jauh daripada Tuhan. Ini yang Tuhan sudah tahu ya. Tapi Tuhan bilang Tuhan kita luar biasa. Walaupun dia tahu apa yang dipilih bangsa Israel itu pilihan yang sebenarnya salah. Tapi Tuhan tetap baik. Tuhan tetap sayang kepada bangsa Israel. Ya, Tuhan tahu kok nanti dapat rajanya seperti apa, nanti rajanya akan seperti apa. Ada yang raja yang baik, ada raja yang menyesatkan, tapi kebanyakan raja-rajanya menyesatkan mereka. Ya, nah kita harus hati-hati dengan pilihan-pilihan hidup kita juga. Ya, Tuhan mengizinkan kan bangsa Israel boleh punya raja enggak? Tuhan izinkan enggak bangsa Israel punya raja? Izinkan. Segala hal Tuhan selalu mengizinkan ya. Hanya Tuhan sudah kasih rambu-rambunya, Tuhan selalu kasih ingat kepada kita. Kita dikasih pilihan bebas, tapi jangan sampai kita salah pilih. Ya, kalau istilahnya ada istilah peribahasa nasi sudah menjadi bubur kan? Tapi kalau nasi menjadi bubur, buburnya dikasih telur, dikasih abon, masih bisa dimakan kan? Iya. Ya, kan masih bisa dimakan. Terus apalagi kalau salah potong rambut nih, kayak Pak Joko, sebulan kemudian tumbuh nggak? Tumbuh, ya. Tapi kalau salah pilih jalan keselamatan, akhirnya apa? Kalau salah pilih jalan keselamatan, akhirnya apa? Masuk neraka. Iya. Akhirnya neraka yang didapat. Makanya sebenarnya ya Tuhan itu selalu baik buat kita semua. Ke bangsa Israel pun baik. Apa yang dia mau, mereka jadi mau raja, kasih. Tuhan sudah ingatkan kan? Benar nggak? Tuhan sudah ingatkan kan? Bahwa nanti akan begini. Sudah diingatkan nggak? Ya. Sudah kan? Tuhan sudah ingatkan bahwa bangsa Israel akan mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan.
Mereka menjadi budak atas rajanya. Apa yang dihasilkan diminta oleh dipersembahkan untuk raja, hal semua. Tapi mereka tetap ngotot. Tapi Tuhan izinkan. Di dalam kehidupan kita juga harus hati-hati. Kalian anak-anak pun harus hati-hati. Jangan pernah berpikir bahwa saya masih anak-anak. Saya boleh bebas, saya boleh sembarangan. Hati-hati. Ya. Hidup jangan sembrono. Hidup jangan sembarangan. Banyak orang yang sekarang ini, saya keluar rumah tanpa masker juga nggak apa-apa, sehat apa? Iya. Memang sepertinya sehat, tapi di dalam kehidupan dia pada saat dia keluar rumah tanpa bermasker, memberi kesempatan untuk virus masuk ke dia. Mungkin kalau hidupnya karena sehat, karena masih kuat, nggak apa-apa. Tapi virus yang nempel kepada tubuhnya itu akan menyebabkan sakit di orang-orang sekitar kita. Ya, jadi harus hati-hati dalam setiap pilihan-pilihan hidup kita. Betul nggak? Ya, banyak orang yang salah pilih dalam kehidupannya dan menyesal seumur hidup. Pak Joko pernah dengar kemarin ada atasan Pak Joko bilang, kita sekarang ini banyak bisa belajar dari Dari multimedia kan? Dari YouTube, dari apa lagi? Dari cerita-cerita tentang pengalaman hidup orang-orang. Ya, ada pengalaman hidup orang sukses, ada juga pengalaman hidup orang yang sulit. Ada orang yang mengalami kesusahan, ada mengalami persoalan. Nah, dengan semakin canggihnya multimedia ini, harusnya kita manfaatkan, harusnya kita pakai untuk kita juga belajar. Belajarnya dalam sisi apa? Belajar orang lain kalau umpamanya memilih salah satu hal, contohnya memilih hidup tidak benar, akhirnya dia mengalami kesulitan. Berarti kita mencontoh dia supaya kita tidak memilih jalan yang salah. Jangan sampai berpikir, yang penting saya mencoba dulu seperti orang yang di dalam multimedia tadi, dalam YouTube. Orang itu jatuh seperti itu, saya juga ikut jatuh supaya saya punya pengalaman. Itu salah besar. Harusnya dari pengalaman orang itu kita boleh belajar bahwa kita nggak perlu jatuh. Kita tidak perlu jatuh. Ya, lebih baik kita menikmati Tuhan di dalam kehidupan yang sesuai dengan koridornya, sesuai dengan rancangan-rencananya. Jangan sampai orang lain bercerita pengalamannya jatuh, kita ikutan jatuh. Itu satu hal yang salah. Kita harus mencontoh orang itu supaya kita tidak jatuh seperti orang yang di dalam cerita itu. Walaupun kalian masih kecil, kalian harus belajar juga. Ya. Jadi hidup di dalam pimpinan Raja Agung, raja yang besar daripada raja yang ada seperti yang bangsa Israel pilih. Lebih baik memilih raja yang memang dia tahu segala sesuatunya. Ya, Tuhan kan bilang di Kejadian 49, kalau lihat Kejadian 49 itu udah berapa puluh tahun sampai ke Kejadian 1 Samuel ini. Tuhan sudah menetapkan bahwa bangsa Israel nanti akan punya raja. Di ulangan 14 pun Tuhan katakan, kalau engkau nanti masuk tanah perjanjian, engkau pasti meminta raja. Tuhan pun sudah tahu itu. Tapi di 1 Samuel 8 ini luar biasa Tuhan kita. Walaupun tahu bangsa Israel memilih yang salah, Tuhan tetap ikuti. Ya, tapi bukan berarti Tuhan bilang, ya udah, kan kamu udah milih raja, saya akan tinggalkan. Enggak, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Di dalam perjalanan hidup bangsa Israel, Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Ya, Tuhan yang sama juga tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Mungkin pada saat hari ini atau mungkin yang hari-hari yang sudah dilewati atau hari-hari ke depan
kita melewati ada hal yang salah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, bahkan Tuhan memberikan pengampunan. Ya, kan firman Tuhan katakan apa? Tuhan sudah mengampuni dosa kita yang dulu, dosa kita sekarang, dan dosa yang akan datang. Tuhan kita Tuhan yang kekal. Jadi Pak Joko berharap bahwa kalian jangan sampai kalian salah pilih jalan di dalam mengiring Tuhan. Ya, nggak perlu kalian jatuh dulu baru nanti itu, nggak perlu sebenarnya. Sekarang banyak contoh, banyak yang kalian bisa baca, kalian bisa pelajari. Nggak perlu jatuh duluan. Nggak perlu ikut-ikutan orang jatuh nanti bangkit. Ya kalau kalian ada kesempatan bangkit, kalau nggak bangkit, artinya neraka siap menampung. Tapi kalau kalian hidup sesuai dengan jalan-jalannya Tuhan dari sejak kecil, kalian akan menikmati damai sejahtera, sukacita, bahkan berkat-berkat akan menyertai kalian dimanapun kalian berada. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, ayat hafalannya dulu. Ayat hafalannya dari Mazmur 95. Mazmur 95 ayat 3. Ayo, siapa yang buka terus baca? Atau kita baca bareng-bareng ya? Mazmur 95 ayat. Ayat 3. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Sedikit. Dikit, yo. Sebab Tuhan adalah Allah. Jangan sambil baca kitabnya. Dikit. Mazmur 95 ayat 3. 95 ayat 3. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Ya, ayo yang lain. Naomi sama Glenn bisa. Bareng-bareng. Bareng-bareng yuk, bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Mazmur 95 ayat 3. Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang Allah. Ya, ya. Jadi Tuhan kita Tuhan yang besar, Raja yang mengatasi segala Allah. Ya, Dia Raja yang besar. Dia tidak bisa terkalahkan oleh siapapun, oleh raja apapun. Jadi hiduplah di dalam tuntunan, di dalam kasih Tuhan, dan yakinlah ya dari sejak kecil kalian akan menerima penyertaan Tuhan yang luar biasa, tuntunan Tuhan yang luar biasa, dan apa yang menjadi cita-cita kalian, apa yang menjadi rencana hidup kalian, Tuhan pasti berkati. Amin. Amin. Ya. Amin. Bentar, ada Kak Samuel. Kak Samuel, Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. ada yang mau disampaikan nggak buat anak-anak? Udah. Sekolah minggu kapan? Kapan nih adik? Adik-adik kita sudah selesai. Nanti jangan lupa ayat hafalannya, kata Pak Joko, tetap direkam seperti biasa ya. Tetap direkam, nanti di-sharing ke grup ibadah anak. Nah, buat adik-adik yang belum masuk grup ibadah anak, bisa coba cek di chat room. Ada di sana, kakak masukin link.
Sebentar ya. Udah masuk belum? Taruh mana? Dan raja yang besar mengatas segala atas kemuliaan jika Di tengah-tengah. Iya. Oke. Nah, adik-adik coba buka dulu grup chat room, tempat yang di chat. Coba buka chat. Di sana ada apa itu? Belum buat chat ibadah. Ada link grup ibadah anak dan link Pendaftaran ibadah. link pendaftaran ibadah Natal. Nah, adik-adik, buat adik-adik yang belum masuk ke grup ibadah anak, bisa klik link yang grup ibadah anak. Kalau adik-adik belum daftar ke pendaftaran Natal, juga bisa klik di link pendaftaran Natal itu. Terus nanti kakak akan share ke adik-adik posternya. Adik-adik boleh share di akun sosial media adik-adik poster ibadah Natal. Karena hanya kita menyediakan 50 peserta aja ibadah Natal kali ini adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik bawa teman boleh, tetapi ada batasan dari sekolah minggu hanya 50 orang. Jadi cepet-cepet daftar ya. Jangan sampai kelewat. Ibadah Natal kita tanggal berapa adik-adik ingat nggak? Tanggal 13. Yes, tanggal 13. 13 apa ya? Januari? Desember. 13 Desember. 13 Desember 2020 jam 3 sore. Sama kayak biasanya jam 3.15 sore sampai selesai. Semoga selesainya cepat. Nah, adik-adik buat yang apa tuh? Adik-adik yang nanti untuk hadiah, tunggu ya, sabar ya. Kakak-kakak sedang menyiapkan supaya ini menjadi spesial buat adik-adik. Pokoknya nanti suatu hari kakak-kakak akan datang ke rumah adik-adik. Adik-adik bisa tinggal nanti adik-adik kakak hubungin dulu sebelum kakak datang supaya adik-adik gak terkejut nanti dikiranya ada yang mau ini lagi mau ngecek corona. Enggak, kakak datang buat memberikan itu ya kado ya. Kak Samuel. Ya. Kak Samuel. Nanti Ya, kalau Kawati. kalau nanti kita datang kan adik-adiknya siapin kue sama minum ya. Ya kalau adik-adik sanggup ya kakak nih makan aja. Nah ini adik-adik poster ibadah Natal kita sebentar. Mana nih? Alamat rumah kita teh apa sih, Mah? Adik-adik sebentar kakak mau tanya dulu. Adik-adik selama kalau ibadah lewat Zoom gini ada masalah nggak? Enggak. Kuota aman? Dulu yang ada dulu apa? Kuota. Kuota Apa? ya. Kuota. Kuotanya berat ya? Oke, nanti kakak-kakak pertimbangkan ya.
Lalu apa lagi? Oh iya, mana tadi Rafael? Samuel sama oh ya, untuk yang untuk satu rumah kayak siapa tuh? Michelle, Karen, Samuel, satu kamera aja ya supaya enggak merus apa? Tadi ada suara gangguan soalnya jadinya ke rekamannya kurang bagus. Jadi nanti satu kamera aja. Seperti nanti waktu Natal pun gitu. Misalnya siapa? Michelle, Karen, dan Samuel. Satu aja kameranya. Glady sama Giselle juga satu aja kameranya. Gak usah banyak-banyak. Oke? Iya. Sama Naomi. Satu aja kameranya nanti, oke? Natalnya Zoom juga, Kak. Kenapa? Ya, Natalnya Zoom juga. Natalnya Zoom juga. Nanti linknya juga akan kakak kasih seperti kayak tadi. Makanya adik-adik yang belum masuk grup ibadah anak harus masuk. Nanti linknya pakai link yang tadi. Yosua udah masuk grup ibadah anak kan? Udah. Oke, mantap. Nah, adik-adik nanti tolong posternya adik-adik share ya. Ya. Jangan lupa, adik-adik pasti punya sosial media, apalagi Giselle. Followersnya banyak, ya kan Giselle? Jadi nanti jangan lupa ya untuk di-share. Kak. Oke, Kawati ada pengumuman lagi? Masih di mute Kawati? Masih di mute. Kak Samuel, Kawati belum sapa. Naomi ada ya? Ada Naomi ya? Naomi? Omi? Banjarnahor. Omi ada Omi enggak? Ah, ada Kak, tapi suaranya kecil Kak. Omi, tiap minggu ikutan ya? Ya, ikutan Kak. Ibadah ya Omi ya? Ya Kak Wati. Oh iya adik-adik, ada nggak di sini yang belum subscribe YouTube-nya Ibadah Anak? Udah. Sudah subscribe. Subscribe loh ya, jangan lupa harus di subscribe, di like, kalau di komen juga nggak apa-apa. Terus ibadah hari ini adik-adik bisa lihat di YouTube. Ada di YouTube loh, kita sekarang ini sedang live di YouTube. YouTube Ibadah Anak GMK. Jadi nanti adik-adik juga bisa like dan bagiin ke teman-teman ibadah anak hari ini. Oke? Sebentar, Nisel Kawati baru lihat Nisel. Kak Clara ada pengumuman? Kaget. Nggak ada. Oke. Kalau gitu kita akan menutup ibadah Foto dulu Kak. Foto Pak. Oh iya benar, kita foto dulu. Joshua, Elmar, Samuel, yuk dibuka kameranya. Bentar. Belum. Bentar, Kak. Semua aktifin. Samuel, Joshua lagi. Joshua. Maaf, Jos. Giselle. Ada Edis. Ada Alicia. Ada siapa Joshua. lagi? Bentar, Kak. Oke. Alicia itu sama siapa? Oh. Sudah lama tidak jumpa. Aisyah. Oh iya, Mas Sheila. Siapa lagi yang ini? Oke, Giselle, kita foto. Samuel. Sebentar, Kawati lihat satu-satu dulu. Samuel, Elmar, Rafael, terus Joshua ya hari ini. Ya. Kak Samuel, foto Kak Samuel. Itu siapa yang belum nyala ya kameranya? Oh. Giselle? Kak. Juga boleh ikutan. Sheila boleh ikutan. Jangan setengah-setengah itu, Sheila. Nanggung. Sheila sombong, Yuk. Ikutan gitu sekalian. Alicia, geser kameranya sedikit biar Sheila bisa ikutan.
makin disembunyikan. Oke. Nah, ayo kita foto. Ayo. 1, 2, 3, Lagi. Lihat ke sini, Pak. Lihat ke sini. Semua 1, 2, 3, Oke, mantap. Terima kasih adik-adik. Yuk kita berdoa sebelum kita mengakhiri Zoom kita hari ini. Yuk kita satu dalam doa. Segala puji syukur bagi Allah yang hidup. Terima kasih untuk kesempatan hari ini lagi kami boleh Zoom meeting, belajar kebenaran firman Tuhan tentang kehidupan bangsa Israel yang menghendaki raja. Kami percaya bahwa apa yang kami boleh pelajari hari ini Tuhan membawa kami untuk mengerti bahwa kasih-Mu sungguh luar biasa, kasih-Mu tak berkesudahan atas bangsa Israel, juga kami semua yang mengiring Engkau, yang hidup bersama Engkau dan meyakini bahwa hanya Engkau Tuhan yang membawa kami dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dalam keselamatan yang kekal. Tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain, hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan juga kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, khususnya bagi setiap anak-anak. Tuhan terus bungkus mereka, sertai mereka, baik yang bisa hadir dalam Zoom meeting hari ini, maupun anak-anak yang tidak bisa hadir oleh karena satu dan lain hal. Tuhan melawat menjamah mereka, tangan kasih-Mu ada atas setiap mereka. Ya, Engkau yang senantiasa menjadi Allah yang hidup bagi seluruh kehidupan anak-anak. Ya Bapa, hamba berdoa Tuhan terus memberkati, Tuhan menyertai seluruh kehidupan mereka, bawa mereka untuk terus menikmati yang baik, yang luar biasa baik daripada Tuhan. Jagai dengan kuat kuasa-Mu, tidak ada rancangan sakit penyakit, tidak ada rancangan kecelakaan, dan hidup mereka dalam kontrol, dalam rancangan yang daripada Tuhan, dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup, kami alaskan doa dan ucapan syukur kami hari ini. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Makasih Pak. Kasih, Pak. Makasih Pak. Pak, makasih Kak. Dah. Dadah. Sampai ketemu nanti. Dadah. Di Zoom. Dadah. Ya. Enggak, katanya cuma Dadah. buat atau buat Dadah. Dadah Gladys. Dadah Nisa. Dah. Ada. Iya. Halo. Halo. Unmeeting. Halo. Halo. Halo Kawati. Ya, Shalom. siapakah itu? Shalom Kawati.